Saya Bruno Casimir. Saya masuk di Indonesia tahun 2007. Oke. Diajak teman saya Emale Sergei yang dulu main di Arema Malang. Pertama kali masuk ke Indonesia, saya ke Persipura. Tapi di situ kita nggak deal, kita nggak cocok harga. Oke. Ujung-ujungnya saya tahun 2007 itu gabung Arema Malang. Di Arema saya main 1 tahun. Setelah Arema saya pindah ke Persita Tangerang tahun 2008 ya. Aku pikir pertama edisi Indonesian Super League. Setelah Persita saya pindah ke Persidafon Dafon Soro di Papua ya. Iya. Setelah Persidafon saya pindah ke semua tim itu saya 1 tahun ya. Setelah itu saya pindah ke Persiba Bandung. Ya, di situ saya berhasil juara Liga 2, Liga Tifon. Setelah itu saya pindah ke PSS Sleman. Setelah PSS Sleman saya pindah ke Arema IPL. Setelah Arema IPL saya kembali ke Persita Tangerang. Setelah itu saya gabung ke Sriwijaya 1 putaran kedua saya gabung PSMS. Setelah di PSMS di Persis Solo 1 tahun. Kalau jujur, tim paling aku sayang itu Arema Malang. Makanya itu pertama tim yang terima saya di Indonesia. Aku rasa atmosfer sepak bola di Indonesia. Di situ aku belajar bahasa Indonesia. Jadi semua yang aku tahu tentang Indonesia itu dari Malang. Jadi orang di situ yang ajarin saya Indonesia itu seperti apa, main bola di Indonesia itu seperti apa. Jadi kalau bicara jujur, aku lebih mereka lebih kena hati saya. Ya, supporter Arema Malang jujur di seluruh Indonesia saya pikir itu supporter yang terbaik. Saya main di Arema selama 1 tahun saya main di Arema. Kita nggak pernah kalah tuan rumah, nggak pernah. Paling kita draw. Dan kalau kita draw, mereka dukung kita. Ya, nggak ada anarkis, mereka sangat hangat. Zaman itu masih Arema cuma 1, jadi penonton benar-benar luar biasa, belum bisa gitu. Ya, saya sama Arema kita lolos, kita bawa tim lolos Indonesia Super League. Kan zaman itu masih divisi utama. Iya. Jadi setiap wilayah ambil 8 tim buat ikut Indonesia Super League dulu, 16 tim aja. Jadi saya bawa Arema sampai 8 besar ya. Bagi saya itu prestasi tinggi. Gara-gara kita nggak lolos sampai final, ada masalah, supporter berantem sampai bakar lapangan Kediri. Oke. Jadi kita kena diskualifikasi gitu. Setelah itu saya berprestasi sama Persiba Bantul, kita juara Liga 2, Liga Tifon, Liga 2. Setelah itu saya berhasil bawa Persidafon ke 8 besar sampai 4 besar kita nggak lolos. Sayang kita nggak lolos. Pertandingan terakhir kita nggak lolos. Tapi ya sebagai tim baru Liga 2 kita bisa bawa sampai 8 besar. Sampai 4 besar aku pikir itu udah cukup prestasi yang bagus. Setelah itu cuma itu sama PSMS Medan tembus 8 besar.
Jeremia. Dia tipikal striker kayak Romelu Lukaku. Dia tinggi, besar, dia cepat, kuat, pegang bola. Jadi benar-benar susah buat hadapin dia. Kalau saya melihatnya tim-tim Liga 2 tahun ini sangat-sangat susah. Akan sangat-sangat kompetitif. Iya. Makanya banyak tim punya target buat Liga 1. Kalau kamu lihat, bagi saya tim-tim yang favorit buat Liga 1 secara main dan finansial organisasional, saya pikir kalau kamu lihat kayak PSM Jogja, oke. Banyak orang nggak hitung mereka, tapi itu tim sangat bagus, matang, kompak, semua mereka punya. PSM Jogja, kalau kamu lihat kayak Ranch Cilegon, mereka punya pemain pengalaman kayak Hamza. Dia tahu bagaimana jalan di Indonesia buat tumbuh dapat prestasi, dia tahu. Pelatih mereka juga orang sangat cerdas. Kalau lain seperti Sriwijaya, kalau Persis Solo, saya nggak terlalu positif, nggak terlalu optimis buat mereka. Makanya tim sepak bola itu bukan tabur bintang yang bawa prestasi. Waktu tahun berlalu, waktu Real Madrid masih ada Ronaldo, bukan Cristiano Ronaldo, striker, Zidane, Beckham, mereka punya Roberto Carlos. Selama 3 tahun mereka nggak pernah juara. Jadi kalau banyak orang hitung Persis Solo mungkin dengan faktor lain selain di lapangan, cuma kalau di lapangan dibanding uji coba mereka biasa aja. Kalau kamu lihat PSMS Medan, cara main Medan bagus. Saya pikir Medan juga terhitung dalam tim yang bisa masuk ke Liga 1 ya. Ya. Ya, yang untuk diperbaiki di sepak bola itu setiap hari ada satu yang masalah yang paling merugikan sepak bola Indonesia, itu wartawan. Wartawan di Indonesia kurang berkontribusi buat kemajuan sepak bola Indonesia. Yang kedua, struktur dan organisasi semua tim di Indonesia. Contoh, di Indonesia kalau Liga selesai, kontrak semua pemain selesai. Jadi mereka akan tunggu Liga mulai cari tim. Jadi nggak ada sesuatu yang benar-benar konsisten. Misalnya saya pemain PSMS Medan, saya punya kontrak 3 tahun. Saya fokus total ke PSMS Medan. Ya, kontrak jangka panjang, manajemen jangka panjang, pelatih jangka panjang. Jadi itu akan buat sebuah kekompakan bisa maju sepak bola. Di Indonesia kalau ganti manajer datang ganti pelatih ganti pemain. Jadi semua selalu mulai dari nol. Kalau kamu lihat Thailand, Vietnam, setiap tahun mereka maju. Untuk tambah berapa pemain, untuk gini. Nggak dicoret semua, nggak dicoret setengah, nggak tambah berapa. Jadi mereka terus maju. Yang ketiga, mentaliti pemain Indonesia sendiri yang mereka harus keluar, banyak pemain harus keluar di zona aman. Jadi banyak, kalau aku anak Medan, aku sedikit tahu main bola, semua masyarakat Medan, kalau ada dikit masalah di tim harus pakai Putra Dera, harus pakai gini-gini. No, sepak bola nggak ada itu, friend. Sergio Ramos itu bukan anak dari Madrid. Sergio Ramos dari Valencia, dia bukan dari Madrid.
Kalau supporter di Indonesia itu saya bisa anggap belum dewasa. Kenapa begitu, Bung Bruno? Supporter satu nggak bisa duduk satu tribun bersama, nonton bersama. Seperti di Eropa ya? Pasti mereka akan ribut. Supporter belum tahu terima kalah. Kalau kalah, pasti mereka akan cari jatuh. Oh, ini, itu. Jadi supporter Indonesia masih belum dewasa, I'm so sorry. Cuma mereka fanatik, mereka benar-benar cinta sepak bola. Tapi mereka belum dewasa. Sepak bola itu sesuatu kayak meliburkan orang. Itu liburan, bukan buat jadi berantem atau apa. Kalau soal kritik dari supporter, di seluruh dunia sama, semua supporter bebas ngomong apa aja dia mau. Harapan saya buat sepak bola Indonesia, anak-anak Indonesia yang punya kualitas harus tambah mentaliti yang kuat, buat bisa bawa Indonesia berprestasi lagi. Yang kedua, sepak bola Indonesia, tim-tim sepak bola Indonesia harus mereka optimis, bukan cuma buat main di Liga Indonesia, tapi ambisius bisa juga tembus Liga Champion, bisa juara Liga Champion. Harus mimpi kita lebih gede, bukan mimpi cuma di dalam negeri gitu loh. Kalau kamu lihat tim Thailand bisa sampai final Liga Champion, Benar-benar. bisa. Itu tim-tim semenjak 2007 saya di Indonesia, tim-tim Indonesia Liga Champion, saya main Liga Champion sama Arema. Benar. 2007 kita main Liga Champion, mereka menganggap Liga Champion kayak libur. Jadi mereka nggak ada niat berprestasi. Jadi harus kita mimpi lebih gede. Anak-anak Indonesia yang punya potensi bisa berani main di luar negeri, di Eropa, seperti anak yang Medan itu Ringo yang main sama kemarin playmaker. Ya, harus anak-anak Indonesia yang punya kualitas keluar dari zona aman, berani main di luar. Nanti mereka pulang dengan contoh buat anak-anak yang ada di sini. Dan kita mimpi besar, bisa juara AFC, bisa juara Liga Champion. Jadi kita sebagai orang Indonesia harus kita mimpi